Baru besok kalau nggak ada lagi, untuk bulan depan saya nggak punya duit untuk bayar, tidur di mana? Satu persatu kandidat Jawara Jakarta mulai tebar pesona. Belusukan ke pemukiman masih menjadi pilihan dalam merebut simpati. Tidak hanya janji manis, saling mengkritisi program kerja antar kandidat pun terjadi. Mengusung slogan maju kotanya, bahagia warganya, Anies Baswedan optimis mampu memperbaiki Jakarta. Karena itu nanti kalau saya jadi gubernur, maka justru saya akan ubah aturan ini. Bahwa penerima KJP boleh menerima KIP. BLT itu harus disikapi memang diberikan secara temporer kepada masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan dalam hidupnya. Untuk makan saja sulit, untuk menyambung hidup sehari-harinya sulit. Sehingga itulah yang perlu kita bantu. Tentu tidak selamanya. Dan secara bersamaan tentu kita ingin terus mendorong masyarakat untuk berdiri tegak kembali di atas kakinya sendiri. Tidak mau kalah, bermodalkan sejumlah program kerja, sang petahana pun di atas angin. Tahun depan kita bangun semua pasar. Tidak perlu tunggu sampai maju jadi. Oh nggak perlu dong, kan saya sampai Oktober 2017. Saya begitu 12 Januari masuk udah langsung perintah. Bermodalkan dukungan mesin partai, ketiga kandidat akan bertarung memperebutkan suara lebih dari 7,4 juta pemilih DKI Jakarta. Kini, keputusan memilih Jawara Jakarta ada di tangan Anda. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya dalam program iTalk. Sebuah perbincangan bersama seorang tokoh yang berada dalam pusaran pemberitaan. Saya, Arya Sinulinga, inilah iTalk. Ya, Mas Anies, ini kan sebuah kejutan juga ya buat banyak masyarakat di Jakarta bahwa Anda tiba-tiba muncul menjadi seorang calon gubernur. Ini gimana prosesnya sampai bisa Mas Anies muncul namanya gitu? Iya. Memang sebenarnya kalau kita lihat proses ya, nah saya diundang oleh beberapa partai politik waktu itu, dan saya sendiri memang tidak pernah mencalonkan, tidak pernah berencana juga, seperti juga saya tidak pernah berencana berhenti di kabinet. Kemudian sekitar awal September media sempat bertanya, tapi saya katakan bahwa ya saya tidak pernah bisa menjawab kalau media tanya. Karena memang bisa mencalonkan partai dan saya nggak pernah ditanya partai. Siapa yang pertama kali mengajak Mas Anies? P3. Oh P3 ya pertama P3 kali? Jadi, dan PAN. P3 yang mana nih Mas? Pak Romi. Oh Pak Romi. Pak Romi. Dan bahkan pada waktu itu saya sebenarnya sedang dirawat di rumah sakit karena terkena seperti demam berdarah begitu. Lalu beliau datang di rumah sakit juga kenakan pertemuan di Cikeas. Menanyakan, mengkonfirmasi apakah benar bersedia karena dibicarakan di partai. Nah, alasan mereka mempertimbangkan juga karena nama saya muncul di dalam survei. Yang survei itu kan artinya polling publik ya. Dan kemudian dari situ mereka kemudian menanyakan kesediaan saya. Lalu saya bicara dengan istri, bicara dengan ibu, bicara dengan keluarga. Dan dari hasil diskusi itu kami menyimpulkan begini. Ketika publik memunculkan nama
ini kan bukan orang yang saya kenal, bukan teman, bukan ini publik umum mengunculkan nama. Kami berpikir jika memang diamanati, ditugaskan, saya siap. Tapi bukan saya mencari, karena memang saya waktu itu sedang santai, relatif bebas, dan kemudian diundang. Nah, dalam perjalanan kan P3 dan PAN. Tetapi kemudian saya tidak ikut proses, Mas, karena memang saya bukan bagian dari pimpinan partai dan lain-lain. Jadi saya hanya ditanya, mereka berproses. Tetapi kemudian kelihatannya di sana kemudian muncul nama lain, bukan Anies. Kemudian P3 ada pembicaraan dengan Gerindra, dengan PKS. Dan dalam pembicaraan itu nama saya muncul. Tapi ternyata P3-nya kembali lagi ke Cikeas. Jadi nama saya malah berada bersama tertinggal di Gerindra gitu. Jadi justru awalnya lah P3 dan PKS. P3 dan PAN yang sebenarnya akhirnya kembali lagi ke sana gitu ya. Betul. Nah, tapi dan di sini saya melihat bahwa Pak Prabowo, Pak Salim Segaf Al-Jufri, Pak Iman, Pak Muzani, pimpinan-pimpinan partai ini mengambil sebuah keputusan yang agak berbeda dengan yang selazimnya yang hari-hari ini kita lihat. Saya ini adalah juru bicaranya Pak Jokowi. Lalu Sandiaga Uno itu adalah juru bicaranya Pak Prabowo. Nah, itu yang saya bingung juga. Kenapa Mas Anies tanpa perlu ada proses seleksi bisa masuk, Mas? Inilah barangkali 2014 sudah selesai. Itu bulan Juli sudah selesai Pilpres itu. Kemudian kita sudah berjalan 2 tahun dan di sini justru adalah sebuah kedewasaan di dalam berpolitik, kedewasaan di dalam bernegara. Mereka mengundang justru orang yang bukan sekedar di luar partai, tapi pernah berseberangan. Kenapa? Karena mereka sedang berbicara tentang Jakarta, kita berbicara sebagai anak bangsa, dan ini juga semangat saya selama ini juga begitu, dengan siapa saja kita adalah anak bangsa. Boleh saja berbeda pendapat, tapi pertemanan jalan terus, persahabatan. Kali ini kita memilih untuk bersama-sama untuk urusan Prabowo nggak pernah tersinggung dengan ucapan-ucapan Mas Anies selama proses pemilu yang Pilpres sebelumnya? Alhamdulillah kalau dibuka lagi semua, bahkan saya menjaga etika. Penyebutan itu saya tidak pernah menyebut sekedar Prabowo, pasti Pak Prabowo. Dan saya tidak pernah berbicara tentang pribadinya semata. Selalu berbicara tentang langkah, kebijakan. Jadi tidak membicarakan pada personal level. Sehingga dan itu juga yang kami coba jaga sampai sekarang. Menurut saya Indonesia ini punya tradisi kematangan dalam berdemokrasi yang luar biasa. Pada saat Indonesia baru... Sebentar, Mas. Ini kita bisa lihat bagaimana ketika Mas Anies bersama Pak Jokowi ya. Dan bagaimana... Ini kira-kira kapan nih, Mas? Masih ingat, Mas? Ya, ini adalah hari pengumuman hasil Pilpres oleh KPU. Waktu itu di Pluit lokasinya. Saya bahkan waktu itu baru pulang dari, nah itu teleponnya Pak, saya telepon dari salah seorang pimpinan pengawas di situ yang menanyakan komunikasi dan lain-lain. Tapi saya masih ingat akrab banget Mas ya sama Pak Jokowi-nya. Oh iya tentu. Sangat akrab. Tentu lah. Tentu. Tapi kok bisa lepas, Mas? Nanti inilah kita. Boleh. Tapi maksudnya dalam proses dengan Pak Prabowo tadi bagaimana ya? Lalu mereka mengundang dan saya sampaikan itu malam ya, kira-kira 1:30 malam saya ditelepon dan ada komunikasi sebelumnya. Jadi bukan tidak ada komunikasi. Oh tidak. Saya bertemu dengan Mas Sandi. Saya bertemu Mas Sandi dan berbicara di situ dan saya rasa Mas Sandi memerankan perannya sangat besar sekali di sini. Beliau yang meyakinkan pada berbagai pihak tentang mengapa pasangannya ini, itu semuanya berada, saya malah berada di luar. Yang berada di dalam proses adalah teman-teman partai dan Mas Sandi. Jadi beliaulah yang bisa dibilang berjasa di dalam merangkai sehingga muncul pasangan ketiga. Karena waktu itu 2 pasangan tuh yang muncul. Nah, dan semula sebenarnya mau bicaranya sama-sama setahu saya. Sehingga 1 pasangan keseluruhan ya, sehingga hanya ada 2 pasang. Tapi ternyata karena ada keputusan berbeda, akhirnya muncul pasangan ketiga. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan bahwa kita ini sedang bernegara, kita ini sedang berdemokrasi. Dan
Berdemokrasi itu artinya kita mengambil pilihan-pilihan. Memang kita ini sudah terlalu lama terbiasa dengan perbedaan karena identitas. Misalnya, saya Sunda, ya seumur hidup saya Sunda. Saya Bugis, ya seumur hidup saya Bugis. Saya Batak, seumur hidup Batak. Tetapi, atau agama, ya seumur hidup sama. Tapi ketika sampai pada kebijakan, misalnya, taruh soal teks amnesti. Mungkin saya dan Mas Arya bisa berbeda pandangannya. Tapi ketika masukan subsidi, nggak taunya sama pandangan kita. Nah, kebiasaan sama, berbeda itu belum tentu dimiliki oleh semua orang. Sehingga ketika ada dulu sama atau dulu berbeda, sekarang sama, orang kaget. Padahal sebenarnya sesuatu yang normal. Bahkan inilah contoh bahwa kita sedang menjadi orang Indonesia. Kita bukan sedang menjadi orang partai saja, orang identitas. Saya sedang Indonesia. Semuanya adalah bangsa Indonesia yang ingin Indonesia lebih baik. Ini Mas, apakah ini bukan karena Anda kabarnya pengen dapat jabatan politik selama proses sehingga Anda yang tadinya tidak ada sama sekali pengen jadi gubernur, akhirnya mau juga? Apakah karena memang mencari-cari jabatan selama ini Anda gitu loh? Kalau sebentar Mas, kita akan berikut ini gitu loh. Pemirsa, kami kembali lagi setelah yang satu ini.